Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah landasan pendidikan yang berjudul konsep pendidikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Dimulai dari saya, Alda Zatal Fahma. 2. Ahmad Ilham Sasmi. 3. Adina Sica Balkis. 4. Febi Ayumni. Baiklah, saya akan share screen dan menampilkan slide presentasi kami. Satu, pendidikan sebagai suatu sistem. Sistem pendidikan mengandung proses pendidikan khususnya sekolah yang bekerja langsung atau tidak langsung mencapai tujuan pendidikan. Proses ini merupakan interaksi fungsional antara komponen-komponen pengambil kebijakan pendidik di tingkat pemerintah pusat, provinsi, kota atau kabupaten, serta penyelenggara pendidikan di sekolah yang merupakan penjabaran tujuan nasional. Pendidikan merupakan usaha untuk mencapai suatu tujuan pendidikan. Suatu usaha pendidikan mencakup 3 unsur pokok, yaitu unsur masukan, unsur proses usaha itu sendiri, dan unsur hasil usaha. Hubungan ketiga unsur itu dapat diilustrasikan pada masukan usaha pendidikan ialah peserta didik dengan berbagai ciri-ciri yang ada pada diri peserta didik itu, antara lain bakat, minat, kondisi fisik, dan sebagainya. Dalam proses pendidikan terkait berbagai hal seperti pendidik, kurikulum, metode, dan lain-lainnya. Sedangkan hasil usaha dapat meliputi hasil belajar yang berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan hasil berupa lulusan. Pendidikan sebagai suatu sistem memiliki 12 komponen, yaitu 1. Tujuan dan prioritas. Fungsinya mengarahkan kegiatan sistem. 2. Peserta didik. Fungsinya ialah belajar. 3. Manajemen atau pengelolaan. Fungsinya mengordinasikan, mengarahkan, dan menilai sistem pendidikan. 4. Struktur dan jadwal waktu. Fungsinya mengatur pembagian waktu dan kegiatan. 5. Isi dan bahan pengajaran. Fungsinya untuk menggambarkan luas dan dalamnya bahan pelajaran yang harus dikuasai peserta didik. 6. Guru dan pelaksana. Fungsinya menyediakan bahan pelajaran dan menyelenggarakan proses belajar untuk peserta didik. 7. Alat bantu belajar. Fungsinya untuk memungkinkan terjadinya proses pendidikan yang lebih menarik dan lebih bervariasi. 8. Fasilitas. Fungsinya untuk tempat terselenggaranya proses pendidikan. 9. Teknologi, fungsinya memperlancar dan meningkatkan hasil guna proses pendidikan. 10. Pengawasan mutu, fungsinya membina peraturan-peraturan dan standar pendidikan. 11. Penelitian, fungsinya untuk memperbaiki dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan penampilan sistem pendidikan. Yang terakhir adalah 12. Biaya, fungsinya melancarkan proses pendidikan dan menjadi petunjuk tentang tingkat efisiensi sistem pendidikan. Selanjutnya adalah jalur pendidikan yang akan disampaikan oleh Adina Sica Balkis. Pendidikan merupakan kata yang sering kita dengarkan atau kita sebut. Berikut akan dipaparkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang ada di Indonesia. Jalur pendidikan formal. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 menyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non-formal, dan informal. 1. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ciri-ciri pendidikan formal. 1. Tempat pembelajaran di gedung sekolah. 2. Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik. 3. Kurikulumnya jelas. 4. Materi pembelajaran bersifat akademis. 5. Proses pendidikannya memakan waktu yang lama.
6. Ada ujian formal. 7. Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta. 8. Tenaga pengajar memiliki klasifikasi tertentu. 9. Diselenggarakan dengan administrasi yang seragam. Dua, pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan non-formal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, seperti lembaga kursus dan pelatihan, kelompok belajar, sanggar, dan lain-lain. Ciri-ciri pendidikan non-formal. 1. Tempat pembelajarannya bisa di luar gedung. 2. Kadang tidak ada persyaratan khusus. 3. Umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas. 4. Adanya program tertentu yang khusus tidak ditangani. 5. Bersifat praktis dan khusus. 6. Pendidikannya berlangsung singkat. 7. Terkadang ada ujian. 8. Dapat dilakukan oleh pemerintah atau swasta. 3. Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Hasil pendidikan informal diakui sama dengan pendidikan formal dan non-formal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan, seperti pendidikan agama, pendidikan pekerti, etika, sopan santun, moral, dan sosialisasi. Ciri-ciri pendidikan informal. 1. Tempat pembelajaran bisa di mana saja. 2. Tidak ada persyaratan. 3. Tidak berjenjang. 4. Tidak ada program yang direncanakan secara formal. 5. Tidak ada materi tertentu yang harus tersaji secara formal. 6. Tidak ada ujian. 7. Tidak ada lembaga sebagai penyelenggara. Selanjutnya ada jenjang pendidikan yang akan disampaikan oleh Febi Ayumni. Jenjang pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar, SD, dan madrasah ibtidaiyah, MI, atau bentuk lain yang sederajat, serta sekolah menengah pertama, SMP, dan madrasah sanawiyah, MTS, atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan. Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas atau SMA, madrasah aliyah MA, sekolah menengah kejuruan SMK, dan madrasah aliyah kejuruan MAK atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. Jenis pendidikan. Jenis pendidikan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. A. Pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. B. Pendidikan kejuruan. Pendidikan kejuruan merupakan bagian dari sistem pendidikan yang mempersiapkan seseorang agar lebih mampu bekerja pada satu kelompok pekerjaan atau lebih bidang pekerjaan daripada bidang-bidang pekerjaan lain. C. Pendidikan akademik. Pendidikan akademik adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penugasan dan teknologi dan seni tertentu yang mencakup program pendidikan sarjana, magister, dan doktor. Lulusannya mendapatkan gelar akademik, sarjana, magister, doktor. D. Pendidikan profesi.
Pendidikan profesi adalah sistem pendidikan tinggi setelah program pendidikan sarjana yang menyiapkan peserta didik untuk menguasai keahlian khusus. Lulusan pendidikan profesi mendapatkan gelar profesi. Pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi adalah sistem pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian terapan tertentu yang mencakup program pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4. Lulusan pendidikan vokasi mendapatkan gelar vokasi, misal AMA, ahli madya, atau AMD, ahli madya. Pendidikan keagamaan. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Pendidikan khusus. Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif atau bergabung dengan sekolah biasa atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar dan menengah dalam bentuk sekolah luar biasa atau SLB. Selanjutnya ada 6 pilar pendidikan yang akan disampaikan oleh Ahmad Ilham Sasmi. Ada 6 pilar pendidikan. 1. Learning to know. Learning to know bukan sebatas mengetahui dan memiliki materi informasi sebanyak-banyaknya, menyimpan dan mengingat selama-lamanya dengan setepat-tepatnya, sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan, namun juga kemampuan dalam memahami makna di balik materi ajar yang telah diterimanya. 2. Learning to do. Learning to do merupakan konsekuensi dari learning to know. Kelemahan model pendidikan dan pengajaran yang selama ini berjalan adalah mengajarkan, omong, atau baca teori, dan kurang menuntun orang untuk berbuat atau praktek. Semangat retorika lebih besar dari action. Yang dimaksud learning to do bukanlah kemampuan berbuat mekanis dan pertukangan tanpa pemikiran. 3. Learning to be. Melengkapi learning to know dan learning to do. Robinson Crusoe berpendapat bahwa manusia itu hidup sendiri tanpa bekerja sama atau saling tergantung dengan manusia lain. Manusia di era sekarang ini bisa hanya ditelan masa jika tidak berpegang teguh pada jati diri. 4. Learning to live together. Learning to live together ini merupakan kelanjutan yang tidak dapat dielakkan dari ketiga poin di atas. Oleh karena itu, premis ini menuntut seseorang untuk hidup bermasyarakat dan menjadi educated person yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakatnya maupun bagi seluruh umat manusia. 5. Learning how to learn. Sekolah boleh saja selesai, tetapi belajar tidak boleh berhenti. Pepatah, 1 masalah terjawab, 1000 masalah menunggu untuk dijawab. Seakan sudah menjadi hal yang tidak bisa dihindarkan dalam kehidupan yang serba modern ini. 6. Learning throughout. Perubahan dan perkembangan kehidupan berjalan terus-menerus yang semakin keras dan rumit. Oleh karena untuk menerus sepanjang hayat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari penyampaian materi kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.